Oke, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Muntaha dengan panggilan Korsen Yankee Golf 3 Delta 5 India. Hobi saya adalah hobi radio. Dalam hal ini adalah radio break-breakan. Dimana hobi saya ini sudah tumbuh sejak kecil, seperti sudah bawaan alamiah ya, sudah gawani bayi lah cara gampangane ngomong. Jadi sejak saya sekolah SD kelas 4, 5, 6 itu sudah bermain alat komunikasi. Saya ingat pada saat itu adalah umplung ya, kemudian dikasih benang ditarik satu sama lain, ada yang nguping dan yang satu bicara, didengar di telinga itu bisa kedengaran. Itu sudah luar biasa bangganya anak kecil pada saat itu. Lalu beranjak dewasa kami juga bermain intercom. Wow, sudah sangat senang sekali kegiatan main intercom pada saat itu. Kemudian naik lagi main FM ya, bisa komunikasi dengan orang Pacet, orang Pasuruan, Madura. Lalu naik lagi 80 meter, malah lebih jauh ya. Saya bisa dengan orang Sulawesi, orang Bandung, orang Bali, Jakarta, Sumatera, Kalimantan. Lalu kemudian yang akhir-akhir ini adalah 2 meter. Jadi 2 meter ini juga bisa jauh, tetapi menggunakan fasilitas pancar ulang yang disebut dengan RPU. Itu juga bisa jauh dan modulasinya lebih clear, lebih jelas, lebih jernih, dan lebih aman dari splatteran. Kalau sebelumnya misalkan 80 FM, nah itu kurang aman karena bisa nyepletter ke speaker, ke televisi dan lain-lain. Tapi untuk 2 meter ini luar biasa aman karena sudah di setting bikinan pabrik Jepang. Jadi mantap. Karena hobi saya ini adalah hobi ngebreak, hobi radio, maka saya harus mentaati aturan yang ada di dalam dunia radio, di mana orang ngebreak itu ternyata diatur oleh negara. Ialah bahwa pada frekuensi 400 ke bawah, itu diberikan kepada rapi. Jadi yang suka ngebreak dengan mengikuti rapi. Apa sih itu rapi? Radio antar penduduk Indonesia. Jadi ngebreaknya nanti di frekuensi 400 ke bawah. Sedangkan 400 ke atas, itu diberikan kepada orari. Jadi wilayahnya orari itu adalah frekuensi 400 ke atas. Kebetulan saya, Bapak Muntaha, ini saya ikut orari, saya tidak ikut rapi. Apa alasannya? Karena rapi jangkauannya hanya untuk Indonesia saja, hanya satu negara. Kalau rapi itu jangkauannya bisa internasional. Jadi nanti saya bisa berkomunikasi dengan orang luar negeri. Ya karena internasional ya berarti dari manapun negara asal kami mau itu diberi izin. Sekali lagi saya ikut pada orarinya, bukan rapinya. Nah karena saya ikut orari, berarti saya punya identitas orari, saya punya surat izinnya. Karena saya breaker yang legal, bukan ilegal. Kalau ilegal berarti liar, dia tidak punya tanda pengenal ataupun tanda panggilan. Tetapi kalau legal itu pasti punya tanda pengenal ataupun punya tanda panggilan. Inilah identitas saya sebagai breaker yang legal, sebagaimana saya tayangkan dalam video organisasi amatir radio Indonesia yang disingkat dengan orari. Tanda panggilan atau call sign Yankee Golf 3 Delta 5 India. Nama saya Muntaha SAG SPD. IAR, izin amatir radio
amatir radio lisensi 00435354351110100913. Nah, ini surat izin amatir radio saya. NRI nomor induk lah, registration number, nomor registrasi, nomor induk saya 20150030017. Adapun kartu izin saya ini usia masa berlakunya masih lumayan panjang, yaitu pada tanggal 25 Januari tahun 2027 itu baru kadaluarsa. Maka tentu sebelumnya harus diperpanjang agar nanti tidak sampai mati. Sebab kalau mati nanti susah ngurusnya, harus ikut UNAR, ujian nasional amatir radio, harus ikut ujian supaya tidak ribet. Ya nanti disambung saja. Jadi kalau sudah punya surat izin seperti saya, sudah punya legalitas dari negara, dari pemerintah, maka kita itu sepertinya nyaman, begitu merasa terlindungi oleh hukum, oleh negara, oleh pemerintah. Ya, karena kita ini hidup dalam satu negara, ya tentu kita harus taat kepada aturan yang diatur oleh negara. Bahwa seorang breaker diatur ikut mana, orari, oh berarti frekuensi 400 ke atas, ataupun ikut terapi, oh berarti frekuensi 400 ke bawah. Itu namanya wilayah ngebreak. Kalau sudah paham seperti saya, berarti saya harus bisa menyesuaikan diri. Oh saya ini di orari, berarti ngebreak saya di atas 400 ke atas. Nah, apakah boleh ngebreaknya ke bawah? Iya, namanya orang ngebreak sih sesekali sambang ke rapi juga nggak masalah, asal tidak membawa nama kedinasan. Ya, semacam komunikasi ala kadarnya, menyapa kawan teman, saya pikir tidak ada masalah. Yang bermasalah itu adalah apabila ngebreak tapi ilegal, tidak punya tanda izin, tidak punya kartu panggilan, atau tidak punya surat izin amatir radio, baik di orari maupun di rapi, namanya saja ilegal. Ini disarankan ke depan harus mengurus. Sebab kalau tidak, itu karena pelanggaran hukum. Seperti video yang akan kami tampilkan berikut ini, salah satu contoh bahwa perangkat komunikasi seperti radio, rig, dan sejenisnya itu ternyata di sweeping ataupun dirazia oleh petugas karena tidak memiliki surat izin amatir radio, sehingga alat komunikasi tersebut dimusnahkan. Ada yang dengan cara dibakar, ada yang dengan cara dipukuli dengan palu sampai hancur. Memang tujuannya adalah untuk dimusnahkan, agar teman-teman tidak sampai terjaring ke sana. Maka saya sebagai breaker yang hobi dalam radio mengimbau, mengajak kepada teman-teman yang masih belum punya surat izin, mari kita segera urus. Ya, gampang kok caranya. Kita usahakan memiliki surat izin amatir radio biar kita legal. Mantap, sekian, terima kasih, wassalam. Hati-hati dengan hasil dari percikan yang nanti akan dihasilkan tong. Jadi silahkan disurut bersama-sama. 1, 2, 3. Hati-hati ya. Sekiranya sudah cukup, bisa. Baik. Hati-hati, nanti akan ada sedikit ikutannya ledakan. Kita cukup ambil gambarnya jika sekiranya sudah.
kita korbankan semangat tertib penggunaan spektrum frekuensi radio di Jawa Timur. Akan diterapkan seperti ini ya.